Aksi DJ Natalie Holster di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan pada 12 April 2025 mendadak viral dan menuai sorotan tajam dari publik. Dari video yang viral di media sosial memperlihatkan di atas panggung Natalie dengan energinya yang membara menghidupkan suasana. Tampak sejumlah pengunjung naik ke atas panggung dan menyawer Natalie dengan uang yang bahkan terlihat berserakan di lantai serta ditampung dalam kotak kardus. Tak hanya itu, Natalie juga sempat membagikan momen saat dirinya tertidur di atas tumpukan uang hasil penampilannya malam itu dengan total mencapai 150 juta rupiah. Ia turut mengunggah video sedang menghitung uang saweran disertai ucapan terima kasih kepada para pengunjung serta permohonan maaf jika penampilannya masih belum sempurna. Alhamdulillah ya Allah, sia-siakan perjalanan jauh. Ya sebulan sekali oke lah. Terima kasih untuk dari Sidra, pokoknya kalian the best. Kurang lebihnya aku minta maaf, semoga diundang lagi. Amin. Ya kan, aku bilang apa? Bulan dapat 1 mobil kan? Nah, sisanya aku bagi-bagi ke anak-anak. Ya, ini bukan rezeki aku guys, ini rezeki anak aku. Ini rezekinya Azam. Namun aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi Islam Muhammadiyah turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sidrap. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera menutup tempat hiburan malam ilegal termasuk lokasi di mana Natalie tampil. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidrap, Samsul Tang, menilai insiden tersebut mencederai citra daerah dan bertentangan dengan nilai religius yang dipegang masyarakat setempat. Bupati Sidrap, Syaharudin Alrif, angkat bicara atas kontroversi ini. Ia menyatakan bahwa aksi saweran yang terjadi telah merusak citra positif daerah yang selama ini ia bangun. Bahkan akibat kejadian tersebut, ia mengaku mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Syahar menegaskan akan bertindak tegas termasuk menurunkan Satpol PP untuk mengevaluasi perizinan tempat hiburan malam di Sidrap. Tunjukkan solidaritas, hargai kami yang menjunjung tinggi kebaikan. Jangan diinjak-injak. Dia sudah mulai mempadeceng aja maka solang. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Daerah ini daerah kita semua. Kebaikan daerah ini adalah kita juga kembali pastinya. Karena kalau kita melakukan kerusakan, maka itu akibatkan datang kami betul-betul hadir untuk menolak adanya tempat hiburan malam. Kami sudah jenuh Bapak Ibu sekalian soal tempat hiburan malam ini. Karena pusat sentris kriminalitas yang terjadi di Provinsi Sidrap itu ada tempat hiburan malam. Apakah kita buta sekarang tempat melihat ketimpangan, keseliman yang terjadi yang ada di tempat hiburan malam, perdagangan manusia, narkotika,
penikaman, kriminalitas, pengancaman, pembunuhan. Apakah kita masih membiarkan hal seperti itu terjadi kepada Sidrap? Ketika Kabupaten Sidrap ini mau betul-betul maju, bukan soal infrastrukturnya yang harus kita bangun, tapi sikap karakter kita yang mesti harus kita bangun bersama. Inilah fungsi kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi apa yang menjadi siklus perputaran di Kabupaten Sedendeng Rapang. Betul sekali yang tadi disampaikan oleh pengurus cabang kita, Jenderal Barat ini. Kita memiliki dewan-dewan sekalian, kita memiliki anak muda, kita memiliki polisi, kita memiliki tentara, kita memiliki bupati yang begitu sangat luar biasa. Dengan semangat spirit membawa Kabupaten Sidrap religius, beradab, dan menjadikan kembali fitrah bahwa Kabupaten Sedendeng Rapang kita memiliki tokoh cendekia, kita memiliki ulama. Kami bersama pemerintah Kabupaten Sidrap, selama saya sudah dilantik kurang lebih 40 hari, sudah merubah hashtag negatif menjadi hashtag positif, dan kegiatan religius sudah dilakukan selama 40 hari. Dan bersyukur banyak sekali tamu yang datang. Tapi saya merasa sedih dan agak terganggu, kecewa saya dengan adanya kegiatan seperti itu. Nah, jadi saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran yang memiliki kewenangan di situ untuk amati soal izinnya, amati soal kelengkapannya, dan saya sudah minta Satpol PP untuk melakukan penertiban peraturan daerah secara tegas dan tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Dan saya sudah sampaikan melalui forum ini juga dan beberapa komunikasi, saya merasa malu ditegur sama teman-teman di Jakarta, teman-teman di Sulawesi Selatan, dan tentu saya tidak tinggal diam bersama jajaran Forkopimda. Pasti saya akan melakukan berdasarkan kewenangan saya. Cuman ini saya minta teman-teman yang masih melakukan aktivitas itu mohon sadar dirilah untuk perbaikan masyarakat kita semuanya. Jangan karena persoalan keuntungan pribadi atau yang lain-lain merugikan citra negatif masyarakat Sidrap. Masyarakat Sidrap hanya segelintir yang begitu pekerjaannya. Lebih banyak yang positif pekerjaannya. Kita banyak penghafal Al-Quran, banyak pesantren kita, banyak ulama kita. Jangan perbuatan sedikit merusak semuanya. Nah, saya himbau kepada seluruh rekan-rekan yang melakukan aktivitas itu, mohon menahan diri dan tidak melakukan lagi. Saya akan berdiri tegas untuk memperbaiki citra positif Sedendeng Rapang ini. Dan saya di backup oleh Forkompimda saya. Forkompimda saya bekerja 24 jam untuk membantu saya dalam melakukan hal yang baik di Sedendeng Rapang. Aspirasi dari ormas yang ada. Sudah 2 hari ini akibat dari kegiatan yang dilakukan salah satu DJ dari Jakarta, ya ini tidak sesuai adab dan etika orang Sidrap. Sudah saya sampaikan tadi malam kepada artis DJ itu supaya meminta maaf ke orang Sidrap. Sudah saya kebetulan terfasilitasi untuk meminta maaf atas apa aktivitasnya yang ada di Sidrap. Di sisi lain, Natalie Holster bersikap tegas menolak permintaan maaf yang diminta oleh Bupati Sidrap. Melalui media sosialnya, ia menyatakan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan kerja dan saweran tersebut merupakan bentuk apresiasi dari pengunjung. Ia juga menyebut bahwa apabila masyarakat keberatan dengan keberadaan tempat hiburan malam, maka yang seharusnya ditutup adalah tempat hiburannya, bukan dirinya. Di sini saya hanya diundang untuk mengisi acara di salah satu klub dan disawer oleh orang yang datang. Selebihnya, setelah pekerjaan saya dipanggil untuk nge-DJ di sana, tugas saya selesai lalu saya pulang. Kemudian saya lagi live, tiba-tiba ada Bapak Rusdi mengajak PK di TikTok. Lalu berbicara bahwa saya disuruh datang kembali ke Sidrap untuk meminta maaf kepada masyarakat Sidrap.
Saya bertanya salah saya di mana. Lalu setelah itu kita bicara by WA kepada Pak Rusdi dan saya menjawab, saya tidak mau minta maaf. Kalau tidak mau ada klub-klub di Sidrap, ya tutup saja klubnya. Kenapa jadi nama saya dibawa-bawa terus? Dan dari sebelum saya datang ke klub Sidrap, banyak DJ lain yang juga disawer di Sidrap. Tapi kenapa cuma saya yang dipermasalahkan sampai sebesar ini? Lama-lama saya risih juga dan saya terganggu dengan pekerjaan saya. Setelah menerima saweran fantastis senilai 150 juta rupiah, Natalie memberikan pernyataan yang kembali memicu perdebatan. Ia menyebut bahwa uang tersebut adalah rezeki anak dan akan digunakan untuk ibadah umroh. Sebagian pihak mendukung langkah Natalie, menganggap bahwa uang tersebut adalah hasil kerja kerasnya sebagai seorang DJ profesional. Namun, kritik keras juga datang dari berbagai kalangan yang menilai aksi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai religius dan budaya masyarakat Sidrap. Jangan kapok ke Sidrap ya bun. Orang Sidrap tuh baik-baik guys. Mereka seneng kok aku datang. Cuma mungkin ada ormas aja. Mungkin baru pelantikan, jadi ada yang sirik. Bisa jadi gitu kan, kita nggak tahu politik. Tapi kenapa aku yang duces? Di tengah kontroversi yang melibatkan Natalie Holster, dukungan terhadapnya juga mulai bermunculan dari berbagai pihak. Sejumlah netizen menyuarakan solidaritas mereka melalui media sosial, menyatakan bahwa Natalie tidak seharusnya disalahkan atas aksi saweran yang terjadi di Sidrap. Beberapa tokoh publik juga memberikan pandangan bahwa Natalie hanya menjalankan pekerjaannya sebagai DJ dan tidak memiliki kendali atas tindakan pengunjung yang memberikan saweran. Jadi kenapa sih ini Pak Bupati dari kemarin nelpon gue suruh minta maaf? Ngapain gue minta maaf? Mantan gue aja yang selingkuhin gue kagak ada minta maaf. Ngapain gue minta maaf sama Pak Bupati? Gue angkat tuh. Halo Pak, kenapa Pak? Saya suruh minta maaf lagi. Pak, Bapak ngerti gak sih? Bapak kan Pak Bupati, harusnya ngerti permasalahannya kan. Nih, kan saya diundang Pak ke klub Pak, ke klub. Bukan ke tengah kota Sidrap. Saya diundang di klub. Dia diundang di klub, mainnya di klub Sidrap. Terus orang-orang yang datang ke klub itu nyawer saya. Lah, masalahnya di mana, Pak? Di mana? Lah, kagak ada masalahnya. Bagaimana sih? Lah terus kenapa kalau saya disawer? Kan saya kerja, perform Pak, paham gak perform ya? DJ Natalie diundang ya main nge-DJ di klub di Sidrap gitu. Maksudnya paham apa kagak sih? Lah kalau misalnya kagak sesuai dengan budaya sana ya saya mana tahu. Kalau memang gak sesuai budaya kenapa ada klubnya Pak? Kenapa? Ya ilah, heran banget, jadi ribet banget, masalah kecil jadi digede-gede itu gimana Pak? Gimana Bapak ngadepin masalah yang gede lagi, lebih gede gitu. Kalau masalah kecil aja digede-gedein, saya lah disuruh minta maaf, kayak kurang kerjaan banget dah si Bapak. Gimana? Hah? Gimana permasalahannya apa? Permasalahannya Bapak kagak diundang lah. Terus salah saya kalau Bapak kagak diundang. Lah salahin Pak yang punya klub. Kenapa kagak diundang Bapak pada saat saya main? Pengen deket lebih gimana sih Pak ini? Pengen kenal lebih deket ya, elah Pak.
ketibang gitu aja, jadi repot banget pakai preskon di media, Pak. Ya elah tinggal ini aja, Pak. Ya elah kenalin diri, saya bupati sini gitu. Paham gak sih, Pak? Ya udah, Bapak lain kali kalau misalnya saya main lagi ke sono nanti dikasih tahu dah ya. Saya kasih tahu dah pakai toa 7 biji, Pak, biar sampai kedukuran. Iya. Perkara ginian doang. Ilah, Pak. Ya udah deh. Jangan sampai saya panggil abang ini jadinya. Ya, ilah repot. Udah rame kemana-mana, Bang. Ya, udah deh. Udah, jangan pakai ini lagi. Ambekan amat ya. Viral yang tanggapan Maski terhadap video dari Natalie Holscher. Dia nge-DJ di Sidrap, ya kan? Terus disawer oleh pengunjung. Mungkin pengunjungnya happy banget kali ya, Bo. Gue pengen denger Natalie nge-DJ deh, coba ya. Gue tuh sering suka banget dengerin DJ zaman sekarang nih, masa kini, masa kini. Kayak misalnya tuh Wisnu Santika, terus masih suka dengerin Winky. Gue belum pernah dengerin Natalie, gue mau dengerin Natalie dulu. Menurut gue, semenjak Natalie divorce, dia menjadi diri dia sendiri, oke? Dan buat aku itu suatu hal yang positif. Dan Natalie mandiri, nggak nyusahin siapapun. Buat gue, dia menjadi dirinya sendiri itu lebih jujur ya, lebih jujur, tidak munafik, tidak menjadi orang yang bukan dia. Dan apa yang dia lakukan adalah bentuk kemandiriannya dia untuk mensupport anaknya, menjadi single parent, single mom. Gak ada yang perlu dia minta maaf atau apa yang salah dari dia disawer sama orang. Emangnya dia nyuruh orang nyawer? Emangnya dia maksa orang itu harus nyawer dia? Enggak sama sekali. Natalie datang ke daerah tersebut, ternyata sukses, membuat orang happy sampai mau menggerakkan orang untuk nyawer. Itu adalah suatu prestasi sebagai seorang DJ terkenal, Lady DJ. Jadi buat gue, Natalie Holscher, I'm so proud of you. You keep doing it, what you like, what you happy with. Yang kamu happy, yang kamu juga nggak nyusahin orang. Kamu bisa berkarir di dunia musik dengan menjadi seorang DJ. Buat gue terusin. Selama lu nggak ganggu orang, selama itu kerjaan lo lakukan, lo nggak terpaksa, lo happy ngelakuin itu, lo lakuin. Dan lagi pula apa? Gak usah mikirin apa kata orang deh, beneran asli. Uang yang lo dapat untuk memberikan nafkah buat anak kamu, aduh itu bener-bener lo gak nyusahin siapa. Tak hanya itu, Natalie Holscher kembali menjadi sorotan setelah diundang oleh Rusdi Mase atau yang akrab disapa RMS, anggota DPR RI sekaligus mantan Bupati Sidrap. RMS mengundang Natalie untuk kembali ke Sidrap bukan sebagai DJ, tetapi untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kuliner daerah tersebut. RMS menyatakan bahwa ia ingin Natalie berkontribusi dalam memperkenalkan potensi wisata dan budaya Sidrap sebagai upaya untuk mengubah narasi negatif yang sebelumnya muncul akibat kontroversi saweran. Saya merasa sedih dan agak terganggu, kecewa saya dengan adanya kegiatan seperti itu. Nanti aku akan ke Sidrap lagi ya guys ya. Ya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal Natalie. Terima kasih ya sudah datang di Sidrap. Aku yang terima kasih Pak, aku yang terima kasih. Boleh nggak datang ke Sidrap lagi? Boleh Pak, mau dengan senang hati. Tapi tidak main. Tapi apa Pak? Tapi tetap dihitung main. Saya butuh kamu datang di Sidrap, promosiin Sidrap, wisatanya, makanan, Ayo. bikin konten itu. Boleh nggak? Boleh, ayo. Kamu ada lowong tanggal berapa? Bentar ya Pak ya, ini manajerku sih sebenarnya.
tanggal 19 sampai tanggal 24 itu kosong. Tanggal kita sampai tanggal 20. Bisa nggak di atas 20 sampai 24? Di atas 20 sampai 24. Nggak, coba pilih tanggal berapa bisanya di situ. Nggak bisa Pak. Tanggal 18 aku ada main di Di atas tanggal 20. Di atas tanggal 20 berarti ini ya 27 sampai 30. Boleh, kapan aja bisanya. 27 bisa. Hari apa itu? Tapi kebetulan 26-nya aku main dulu di Manado. Bagus tuh dari Manado. Nah, pesawatnya nggak langsung pulang Jakarta, singgah di Makassar ke Sidrap. Boleh nggak? Boleh. Berarti Bapak baca ini ya, baca DM aku biar aku kirim nomornya apa ya? Oke. Oke, siapa? Salam kenal, terima kasih banyak. Dan lupa guys, follow Bapak Haji. Ya, makasih ya. Saya butuh Natali bikin konten di Sidrap untuk mengangkat promosikan wisatanya, makanannya, dan lain-lain. Bukan cuma sawerannya saja. Oke, Pak, siap. Ya, dan oke, nanti di hijau saya baru kasih tahu yang sasaran sebenarnya ya. Tapi itu saya jamin pasti kamu mau. Ya, siap. Ya. Berarti nanti aku DM akun aku ya. Ya, boleh. Oke, Bapak, kalau kenal guys, jangan lupa follow guys. Nanti aku akan ke Sidrap lagi ya guys ya. Jadi kalian harus serbu Bapak Haji Rusdi. Oke, makasih Natali. Assalamualaikum. Kita bikin acara pertemuan, saya bikinkan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan meminta maaf karena itu tidak ada kesengajaan atau unsur kesengajaan untuk mau menjatuhkan Sidrap seperti itu. Hanya dengan dia berbangga sehingga dia lakukan itu. Ya. Setuju nggak Pak Bupati? Dia akan minta maaf sama Pak Bupati beserta masyarakat Sidrap yang menerima hal-hal yang menganggap bahwa itu menjatuhkan. Oke, bosku? Besok tadi kita di demo, besok di demo lagi. Ya, suruh demo. Nanti kita bilang, saya kasih ketemu, aku bilang, Natali bilang. Ya. Ya? Saya terima demonya. Iya, terima aja dan sampaikan. Saya bawa dia ke Sidrap ketemu sama itu tokoh-tokoh masyarakat, ya. Nggak apa-apa suruh minta maaf di medsos duluan, bos. Ya, jangan, harus di depannya biar dia ini juga. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu juga, ya. Ya. Ya, bos. Jadi tujuannya saya panggil dia ke Sidrap itu, saya bilang jangan kau cuman saweranmu kau ini. Kau posting itu, saya undang kamu bukan untuk nge-DJ tapi untuk bagaimana mempromosikan Sidrap itu kincir. Di Sidrap itu ada kincir, ada sirkuit, wisata-wisatanya lah, ada air terjunnya. Itu Pak Bupati pernah diajak orang pergi sana makan-makan. Selain kontroversi saweran 150 juta rupiah di Sidrap, Natali Holzer juga menjadi sorotan karena kabar kedekatannya seorang pria. Dalam video yang beredar memperlihatkan Natali merayakan ulang tahun sosok yang disebut pacar barunya. Ia bahkan menyiapkan kue ulang tahun, buket bunga besar, hingga hadiah berupa sepasang sepatu branded. Namun yang jadi sorotan warganet, di momen itu keduanya tampak begitu mesra, bahkan saling berciuman bibir. Lama-lama kita terbiasa. Thank you.